Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mohon izin terlambat tadi. Ternyata selain terlambat dari kantor, juga di jalan tiba-tiba cukup padat gitu ya. Alhamdulillah, tapi bersyukur atas izin Allah kita bisa tetap hadir dalam kesempatan yang insya Allah penuh keberkahan ini. Bapak sekalian, ada yang memahami bahwa orang yang diberikan amanah itu adalah orang yang menjabat, entah itu jabatannya sebagai pemilik ataukah jabatannya seorang direktur, supervisor dan lain sebagainya. Padahal Allah itu memberikan amanah itu pada semua aspek, dan ini harus kita pertanggungjawabkan. Maka pertanyaannya adalah, sebetulnya amanah itu apa? Lalu kenapa manusia itu kok senang diberikan amanah? Jadi semua itu senang. Kalau diberikan kepercayaan itu senang, kalau diminta memimpin itu senang. Tapi ada pula orang yang gak senang diberikan amanah. Itu karena faktor apa? Gitu kan? Lalu bagaimana kita bisa menjaga amanah itu dengan baik? Dan bonusnya itu apa ketika kita bisa menjalankan amanah itu dengan baik? Nah, Bapak Ibu sekalian, amanah itu apa? Secara harfiah, amanah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-amanah. Kata asal dari al-amanah ialah al-amnu, yang artinya ketenangan jiwa serta terbebas dari segala rasa takut. Ketenangan jiwa maknanya orang yang menjalankan amanah harusnya itu justru tenang hidupnya itu. Jiwanya itu tenang. Dan sekaligus juga terbebas dari rasa takut. Jadi orang yang terbebas dari rasa takut, orang yang diberikan amanah terbebas dari rasa takut, orang yang di bawah pengelolaannya itu juga terbebas dari rasa takut. Jadi nanti kalau kemudian ada seorang pemimpin, lalu kok yang dipimpinnya ini hadir perasaan takut, itu berarti pasti belum amanah dari sisi pemaknaan. Kalau kita sebagai seorang suami, lalu dalam keluarga kita tidak ada ketenangan, yang hadir adalah rasa takut, jangan-jangan kita belum menjalankan amanah dengan baik. Karena kalau menjalankan amanah dengan baik, itu pasti ketenangan jiwa ada, juga rasa takut itu hilang. Nah, nanti kita coba cek, kalau di rumah bagaimana, kalau kemudian di lingkungan masyarakat bagaimana, di kantor bagaimana. Nah, jadi begitu nanti. Berbeda dengan misalnya pengembangannya, kalau amanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nanti perspektifnya supaya banyak. Amanah itu bisa berarti perintah yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Bisa pula kepercayaan atau tugas yang harus dilaksanakan. Jadi kepercayaan, amanah itu juga bisa kepercayaan, Pak. Itu ya. Bagaimana konteks Islam memahami amanah itu segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang dan harus dijaga. Itu amanah. Sebab orang yang tidak amanah itu pasti khianat, ya. Itu lawan katanya. Bagaimana dengan menurut para tokoh? Imam Ali, beliau pernah berkata bahwa amanah itu perilaku terbaik dan melaksanakan amanah adalah sumber ketenangan. Jadi orang yang menjalankan amanah itu sebagai sumber ketenangan. Jadi di situ.
Beda lagi dengan Abdul Ghaffar yang menyatakan amanah adalah kesadaran di hati akan tanggung jawab yang diberikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu amanah itu apa? Secara definisi sudah, amanah kehidupan itu bagaimana? Ternyata apapun yang kita terima itu sejatinya amanah dari Allah semua. Hanya jalannya beda. Ada amanah yang secara langsung diberikan oleh Allah kepada hambanya. Ada pula amanah yang Allah berikan melalui Rasulnya. Ada pula amanah yang Allah berikan melalui manusia dan melalui alam semesta. Contoh sekalian, panjenengan semua saat ada nggak di sini yang sebagai pemimpin? Pemimpin takmir, boleh lah, pemimpin takmir. Saat menerima tugas itu pakai SK betul? Nah, berarti pakai lisan aja ya, pakai lisan. Baik secara lisan maupun tulisan, amanah yang kemudian diberikan, kepercayaan yang diberikan, itu sejatinya dari Allah melalui lisan manusia. Itu karena apa? Harus kita bertanggungjawabkan kepada Allah. Kalau kepada zaman manusia enak. Bapak Ibu tentu saja sebagaimana saya saat masuk di sini kan pakai tanda tangan. Entah itu bentuknya akad amanah ataupun mungkin ada di antara kita yang menjabat. Itu ada SK namanya. SK itu secara fitrah itu adalah amanah dari Allah melalui manusia. Jadi ketika kita tidak bisa menjalankan dalam konteks apapun, berarti kita ini belum aman. Nah, itu sekalian. Maka kita perlu hati-hati. Nah, apa amanah yang Allah berikan secara langsung? Itu Al-Quran. Itu amanah bagi sekalian. Yang kedua adalah roh dan jasad. Roh kita ini amanah, jasad kita ini juga amanah. Apa yang harus kita lakukan ketika Allah mengamanahkan kita berupa jasad? Dijaga, jangan dirusak. Cara menjaganya bagaimana? Bisa berolahraga. Bapak Ibu, siapa yang masih rutin berolahraga? Biasanya kalau usia kita ini jarang ya, terus disibukkan dengan aktivitas kantor, rumah dan lain sebagainya. Maka cara menjaga amanah berupa jasad itu adalah bisa berolahraga, tidak kemudian merusaknya dengan narkoba dan lain sebagainya. Itu cara menjaga amanah secara fisik. Sebab kalau kemudian sampai menyentuh itu atau mengkonsumsi itu, biasanya ada bagian yang rusak. Itu belum bisa menjaga amanah berupa jasad yang Allah berikan kepada kita. Jadi ini amanah semua. Belum lagi rohnya. Bagaimana cara menjaga roh? Kalau kemudian fisik ini dengan asupan gizi, roh ini dengan kajian-kajian semacam ini. Itu cara menjaga dan mengelola amanah berupa jasad dan rohnya. Lalu ada amanah yang Allah titipkan, yang diberikan kepada kita melalui Rasulnya. Apa itu? Al-Quran itu selain dari Allah juga melalui Rasul yang harus dijaga. Apalagi ibadah. Ibadah itu amanah dari Allah melalui Rasulnya. Bagaimana caranya telah diterangkan oleh Allah. Dan termasuk nilai-nilai dan akhlak itu harus kita jaga. Lalu Bapak sekalian, amanah dari Allah melalui manusia. Jabatan di pemerintahan itu adalah sebetulnya amanah dari Allah melalui manusia. Kalau presiden berarti itu pemilihan itu kemudian ditandatangani, itu amanah yang Allah berikan melalui manusia, harus dijaga. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada yang jadi presiden, ada nggak yang nanti yang mencalonkan tahun 2029 nanti ya? Pak Tamir lagi ya. Mudah-mudahan ya. Kalaupun tidak punya cita-cita, setidaknya anak kita satu saat, ya siapa tahu, nggak ada yang tahu kan? Tidak ada yang tahu. Tiba-tiba ada yang dipanggil Pak Prabowo misalnya untuk jadi menteri. Ini ada yang cocok ini sebagai dinas di sini, lalu dipanggil, ditelepon untuk jadi menteri ya. Misalnya siapa tahu. Ini secara sebetulnya amanah dari Allah ya melalui manusia. Jabatan di organisasi, jabatan dimanapun, termasuk bahkan mohon maaf kita ini misalnya berada di pos
keamanan itu adalah ada amanah di situ. Dan jika dilakukan itu ada ketenangan. Siapa yang tenang? Orang yang ada di situ menjalankan amanah. Keluarga itu juga kemudian menjadi tenang. Jika ditunaikan dengan maksimal, walaupun itu misalnya ada di keamanan, rizkinya menjadi halal karena menjalankan amanah itu. Rizki yang dinikmati oleh keluarga kita akan menenangkan. Itu akibat dari amanah yang kita tunaikan dengan sangat baik berdasarkan di tempat kita masing-masing. Itu amanah dari Allah pada hakikatnya. Dari Allah melalui alam apa? Bisa tanah yang kita tempati ini, bisa air, udara, tumbuh-tumbuhan. Ini semuanya adalah Allah titipkan untuk kita. Maka kita perlu jaga amanah. Nah, Bapak sekalian, pertanyaannya, kenapa manusia itu kok senang diberikan amanah? Ya kan? Kalau di surat misalnya surat Al-Hasyr ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Saya baca terus supaya gak ngantuk ya. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, jadi amanah itu akan diberikan kepada gunung berupa Al-Quran, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Jadi Al-Quran itu amanah diberikan kepada gunung, meletus, meledak. Diberikan kepada air juga demikian, udara juga demikian, tidak kuat Pak. Manusia Pak, yang mau menerima amanah itu, ternyata memang manusia itu senang menerima amanah, kepercayaan itu senang. Jadi begitu. Disebabkan dia takut kepada Allah, dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Gunung yang sebesar itu aja meledak, manusia ini senang menerima amanah. Pertanyaannya begini, kenapa manusia cenderung senang menerima amanah? Jadi kalau diberikan amanah itu Pak biasanya berjenjang kan? Setelah menjadi pegawai karyawan misalnya tiba-tiba naik, dia akan senang kan? Senang. Yang membuat senang itu gajinya tambah atau kepercayaannya tambah Pak? Gaji itu bonus. Tetapi ketika kita jalankan dengan baik, orang memberikan kepercayaan lebih Pak. Pak Tamir ini misalnya sudah berapa bulan Pak Tamir menjabat? Biasanya tidak ada yang mau ganti Pak, karena sudah dipercaya dan bisa menjalankan dengan sangat baik. Itu. Tapi ketika kemudian ada kesalahan, tidak menjalankan, misalnya kok tidak aktif, justru masjidnya tidak hidup, itu mesti ada masalah. Ketika tidak dijalankan, mesti nanti ada pergantian. Tetapi kemudian ketika dijalankan, itu iso-iso seumur hidupnya selalu jadi takmir. Abadi. Terus gak gelap kalau saya dituntut. Kenapa? Karena amanah. Amanah, begitu ya. Nah, jadi begitu. Nah, kenapa kok cenderung mau? Ya, yang pertama ada rasa dipercaya, itu senang Pak. Bapak-bapak misalnya dipercaya oleh istri, dipercaya oleh anak-anak, senang Pak. Beda ketika kita sebagai suami tidak dipercaya oleh anak dan istri. Istri juga demikian, diberikan kepercayaan kepada suaminya, kepadanya, oleh anak-anaknya kepadanya, senang Pak. Itu artinya kenapa orang cenderung senang menerima amanah, itu karena ada rasa dipercaya, senang Pak. Jadi lazimnya orang diberikan kepercayaan dari tahap 1, tanggal 2 diberikan kepercayaan, senang Pak. Ditambah lagi, senang lagi, tambah lagi sampai menjadi direktur, senang. Pertanyaannya gini Pak, panjenengan lebih senang mana, menjadi direktur atau pemilik perusahaan? Senang di? Kak milih Pak ya? Pemilik Pak, pemilik. Kalau tidak ada pilihan menjadi CEO, antara karyawan dengan direktur, pilih pilihan Direktur Pak. Berarti itu maknanya senang.
kita ini menerima. Loh, Al-Qurannya memang bilang begitu, senang manusia itu diberikan amanah. Tapi nanti tantangannya adalah antara kita bisa menjalankan dengan baik, dengan tulus ataukah tidak. Nanti tantangannya di situ. Kalau mampu dijalankan dengan baik, muncul kepercayaan yang lain. Tapi ketika gagal, nah nanti ya. Rasa percaya, menerima amanah memberikan rasa dihargai dan dipercaya oleh orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa orang cenderung senang menerima amanah? Ada tanggung jawab. Ya. Ada kepuasan tersendiri ketika seseorang dapat melaksanakan tugas dengan baik. Jadi ketika menerima amanah, lalu kok bisa melaksanakan dengan sangat baik, Masya Allah. Ada kenikmatan, ada kebanggaan, ada kesenangan, Pak. Ya, ada kesenangan. Ini, mohon maaf, kamera-kamera sederhana kan, Pak? Hanya titik. Ini ada bagian amanah. Entah amanah itu diambil karena diberikan kepercayaan Pak Takmir, atau karena kesadaran sendiri. Ini sebetulnya adalah amanah dari Allah. Apa maknanya amanah itu? Kita punya kemampuan untuk mengambil gambar itu dari Allah, lalu kita gunakan dengan sangat baik. Apa berpahala, Pak? Nanti akan saya tunjukkan. Ya, tapi sejauhnya ini, Pak. Yang ketiga, Pak, ada pahala, Pak. Kenapa orang itu senang menerima amanah? Itu karena ada pahala. Pahala itu menunjukkan bahwa ajrun dan ujro. Ajrun itu pahala, ujro itu berupa materi. Jadi ajrun itu pahala, Pak. Tapi ujro itu materi. Apa? Uang bertambah. Ya, itu kenapa orang cenderung menerima? Ya karena seimbang saja. Ketika naik pangkat maka tunjangan naik, benar? Yang tidak naik kan hanya takmir tunjangan. Karena tidak bergaji itu nanti dari Allah. Tapi saya itu merasakan, Pak, mengelola masjid itu berkah. Berkah sekali. Jadi Masya Allah, nanti entah nanti anaknya yang dilancarkan kehidupannya, kemudian keluarganya dijadikan banyak. Pokoknya kalau ngurusi masjid itu jangan canggung, Pak, jangan tanggung. Maksimalkan semampu kita. Kita belum diberi kepercayaan, Ustaz, belum diberi amanah untuk mengelola masjid. Dan harus misalnya memperoleh jabatan, orang misalnya kotor, jadi ambil bagian itu. Itu akan menjadi bagian yang nanti berharga. Allah akan membalasnya. Ya, Allah akan membalasnya. Jadi ada pahala, ada kemudian ajrun dan ujro. Ya, ada dua ini ya. Ajrun itu berarti tadi Pak, pahala. Yang kedua adalah ujro, berarti materi, insentif, gaji. Nah itu jika menjalankan amanah. Dalam konteks agama, menunaikan amanah dapat mendatangkan pahala. Sisi kemanusiaannya dapat mendatangkan rezeki. Ya. Kemudian yang keempat, kenapa orang kok senang menerima amanah? Karena ada reputasi. Ya. Menyelesaikan amanah dengan baik dapat membangun citra positif sebagai individu yang dapat dipercaya. Masya Allah, ini loh, Pak. Keren banget ya. Namun ada juga orang yang tidak suka dengan amanah, gak seneng, Pak. Oh, gak naik sekitar kita, Pak. Ada, Pak. Terus aku gak usah ini wahi. Terus cukup lah bagi saya ini. Ada ya? Ada. Kenapa mereka begitu? Satu, orang yang tidak mau menerima amanah itu karena takut gagal. Orang yang takut gagal itu dia enggan untuk menerima amanah itu. Yang kedua, ada beban emosional. Apa beban emosionalnya? Saya ini kalau ditambah amanah, pekerjaanku tambah, stresku tambah. Gitu. Jadi ditambahi amanah, ditambahi pekerjaan, stresnya bertambah, ya kan? Nah, kemudian juga kurang percaya diri dan preferensi pribadi. Apa preferensi pribadi itu? Ya wis seneng santai-santai saja, tenang-tenang saja. Tapi sekarang kita bandingkan, kita mengenal bupati di Bojonegoro itu ada salah satunya yang namanya Kang Yoto sebelum Bu Anai. Ada yang berasal dari Bojonegoro, Pak? Oke, kalau ya, berarti saya saja ya. Pak, mohon maaf ya. Kang Yoto itu dulu seorang mubalik, punya manajemen Al-Fatihah namanya, Pak. Keren banget itu kalau di sini. Beliau juga rektor, sempat jadi rektor. Kemudian itu kalau ceramah dengan masa yang sangat banyak itu luar biasa, Pak, banyaknya, Pak. Tapi yang mengikuti, yang berubah itu sedikit
sedikit sekali, kecil sekali. Lalu beliau itu menjadi bupati Pak di Bojonegoro 2 periode itu. Hanya begini Pak, tanda tangan seluruh pegawai pejabat di pemerintahan Kabupaten Bojonegoro harus sholat zuhur berjamaah, istirahat mulai jam 11.30 sampai kemudian 12.30 untuk dimanfaatkan seluruhnya sholat berjamaah, yang laki-laki, yang perempuan. Tanda tangan tapi beredar seluruh pegawai seluruhnya sholat berjamaah, hanya tanda tangan. Itu ketika kemudian punya amanah, pentingnya punya amanah itu. Jadi tanda tangannya langsung diikuti. Itu kalau diikuti Pak, berapa pahala yang kemudian mengalir untuk itu. Berbeda dengan kemudian ini yang namanya berceramah. Oke, yang berapa persen yang kita ingat. Tapi ketika tanda tangan, bayangkan ketika nanti Pak Direktur seluruh yang muslim sholat berjamaah, Masya Allah, keren Pak, ini hanya tanda tangan Pak. Itu kalau punya jabatan amanah. Ya ini baik sekalian. Tapi kita memang tidak menyalahkan orang yang tidak mau. Wong namanya itu kan juga masing-masing personal. Tetapi memang mayoritas itu senang ketika diberi kepercayaan. Nah, perintah untuk menjalankan amanah itu surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga jangan kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Saudara sekalian, mungkin kita harus sadari betul bahwa kita ini masing-masing telah diberikan amanah oleh Allah, baik yang Allah berikan secara langsung maupun melalui Quran. Kita ketika nikah, saya terima nikahnya, misalnya namanya ini binti ini, ya kan, dengan mas kawin ini kita terima itu kan, dengan mahar yang tersebut tunai itu hanya berapa detik itu kita telah mengambil amanah, yaitu istri, ya kan, yang semua mulai dari kecil masih menjadi pengasuhan, masih menjadi binaan orang tuanya, dibina, dipendidik macam-macam itu, lalu kita ambil alih dengan hanya kalimat saya terima saja, artinya mengambil amanah. Artinya kalau istri yang semula diberikan makan oleh orang tuanya itu kita ambil alih tanggung jawabnya, itu sebagai amanah. Makanya ketika kita berbicara tentang pernikahan itu hanya 3 disebutkan di dalam Al-Quran, yang itu disebutkan sebagai ikatan yang sangat kuat, ya. Mitsaqon ghalidun, itu kan ikatan yang kuat, yaitu Allah mengambil sumpah kepada nabinya, kepada rasulnya, Allah mengambil sumpah kepada Bani Israel, Allah mengambil sumpah kepada para nabinya, konteksnya kebaikan. Allah mengambil sumpah kepada Bani Israel, maknanya ini adalah mereka melanggar sumpah itu dan manusia yang menikah. Ini sebetulnya adalah ada amanah di situ. Jika kita menunaikan akan sama namanya sakinah mawaddah warahmah. Saya percepat saja sekalian. Lalu bagaimana resep menunaikan amanah sekalian? Ini berarti saya sambungkan pada materi yang lalu. Bagaimana konsep Ibrahim menjalankan amanah itu, untuk mereview sedikit saja, ya. Wa idzi batala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Gitu ya. Namanya review mungkin sepintas saja. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, diberikan tanggung jawab, ya, diberikan amanah. Apa yang dilakukan? Fa'atammahunna, mengerjakan dengan terbaik. Fa'atammahunna itu terbaik Pak, sempurna, totalitas Pak. Jadi mengerjakannya itu tidak canggung, tidak tanggung, selalu sempurna mengerjakannya, ya kan? Ketika Allah perintahkan menyembelih anaknya, tidak sekedarnya disembelih Pak, tidak, tapi harus berjalan naik ke atas bukit itu. Apa maksudnya? Dia ingin mengerjakan itu dengan sempurna, dia paling dekat kepada Allah, sekaligus mengajarkan kepada kita kenapa harus naik jatuh bangun itu
mengajarkan kepada kita untuk sampai pada puncak kesuksesan ternyata harus dilalui dengan jalan yang tidak linear, tidak biasa-biasa, harus butuh kerja keras, tenaga butuh, energi butuh, dan lain sebagainya, gitu ya. Kola ini jahilu kalinasi imamah. Bonusnya ketika dikerjakan dengan sempurna diberi bonus oleh Allah. Apa? Wahai Ibrahim, aku akan menjadikanmu sebagai pemimpin bagi umat manusia. Diangkat derajatnya oleh Allah di hadapan manusia. Wa min dzurriyyati, ya Allah, apakah yang diangkat itu termasuk anak cucumu kelak? Kola layana lu abid dzalimin. Benar. Tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang dolim. Siapa yang dolim? Orang yang dolim itu yang mengerjakan, yang diberikan amanah, lalu dia tidak sungguh-sungguh menjalankan amanah, tidak fa'atamahuna pada ayat ini, maka dia telah dolim, tidak diberikan bonus kepercayaan itu kepada anak cucunya. Jadi Bapak sekalian, sebetulnya maknanya kita menjalankan amanah, nanti bonusnya untuk kita, juga untuk anak cucu kita. Tapi jika kita mengabaikan amanah itu, konteks apapun, ya, maka bonusnya tidak akan diperoleh kepada anak-anak kita semua. Nah, saya percepat. Bagaimana cara menjaga amanah? Berkomitmen, tetap berpegang pada janji dan tanggung jawab yang telah diemban. Yang kedua, transparansi, sampaikan informasi secara jelas dan terbuka kepada pihak terkait. Disiplin, ya, lakukan tugas sesuai waktu dan ketentuan yang telah disepakati. Berintegritas, artinya bertindak dengan prinsip yang baik meskipun dalam situasi yang sulit, ya. Komunikasi yang efektif, ya. Pastikan adanya dialog yang baik untuk menghindari pemahaman yang salah. Nah, sekarang apa akibatnya jika tidak menjaga amanah? Ini bagian berikutnya, hampir akhir. Yang pertama, sekalian, hilangnya kepercayaan dari orang. Orang kalau sudah tidak dapat amanah, susah itu. Misalnya Bapak Ibu pinjam ke orang uang, sangat butuh sehingga harus pinjam, tapi tidak sesuai janjinya, pasti besok saat pinjam kita tidak dipercaya lagi. Itu orang yang kemudian tidak menjaga amanah, ya, tidak, hilangnya kepercayaan dari orang. Makanya ada metode ketika kita ini pinjam, ya, kita janji kemudian tanggal berapa. Ada orang itu yang ingin membangun kepercayaan dengan cara dia tidak butuh tapi pinjam uang, tapi dia kemudian tepat janji, pas tanggal ini, jam ini, di tempat ini dia lakukan, dia menggunakan lagi. Ini saya kembalikan untuk menjaga yang namanya kepercayaan dari orang sampai segitu, ya. Jadi jangan sampai orang hilang kepercayaan terhadap kita gara-gara kita tidak menjalankan amanah, ya. Hilangnya rahmat dari Allah. Orang yang tidak menjaga amanah, tidak menunaikan amanah, dia tidak hilang rahmat dari Allah. Rasa kasih sayang dari Allah hilang. Kalau kasih sayang dari Allah hilang, itu susah kita hidup, ya. Reputasi tercederai, nama baik bisa hancur di mata orang lain, ya. Kemudian juga dosa besar, hubungan yang menjadi rusak atau renggang, ya. Konsekuensi hukum, ada konsekuensi di situ, dan perasaan bersalah serta berdosa serta resah terus orang yang tidak menjalankan amanah. Pak, saya tanya, orang yang paling susah setelah selesai amanah itu sekarang siapa di Indonesia? Setelah mau selesai amanah diberikan kepada, kira-kira siapa? Yang paling susah Pak sekarang, yang jabatannya mau berakhir, siapa Pak? Apa hidupnya susah? Ya Allah, nanti tergantung Pak. Kalau beliau tetap bisa mempertahankan, ya, reputasinya di hadapan Allah, tetap dekat kepada Allah, bisa saja kemudian juga bisa menikmatinya. Tapi kalau kemudian muncul post power syndrome, pasti tidak. Itu di jabatan apapun Pak. Bisa presiden, bisa menteri, bisa kepala sekolah seperti saya, semuanya bisa Pak. Jadi jaga kepercayaan itu dengan baik, lakukan yang terbaik, ya. Nah, kemudian sekalian yang terakhir, ya, yang paling akhir, slide terakhir, amanah itu berat dalam konteks apapun, dalam keluarga kita, dalam kantor, di lingkungan sekitar kita, atau dari teman kita, ya, amanah itu berat. Namun jika kita mampu, jika amanah itu mampu dijaga dan ditunaikan dengan baik, maka kebaikannya akan kembali kepada kita dan kepada anak cucu kita. Tidak ada yang hilang.
Bapak Ibu, kemarin saya datang ke Brebes sini Pak. Pak Kiai siapa namanya yang wafat punya pondok di dekat sini Pak? Nah, yang barusan wafat itu, Masya Allah, beliau ini subhanallah, beliau yang beramal, tapi berkahnya nyampe kepada anak-anaknya. Anak-anaknya dihormati, dihargai. Pak, datang sekian banyak tamu itu Pak, hanya untuk menyapa anak-anaknya, dicintai Pak, padahal masih muda. Dari mana? Apakah mungkin diperoleh dari anak? Tidak. Dari orang tua yang menjaga amanah ketika menjadi seorang kiai. Dia manfaatkan keilmuannya ini dengan sangat baik, ditularkan. Dia jaga amanah dan baik, dia bersabar. Ya, orang-orang imbasnya kepada siapa? Anak-anaknya juga. Jadi kalau sedang mendapatkan amanah dalam konteks apapun, terutama dari Allah, dan pasti sudah dari Allah, kita jaga amanah itu dengan baik. Walaupun apa bagian kebersihan, kita jaga amanah itu dengan baik, kita lakukan dengan baik. Ini berusaha kepada kita dan pasti kepada anak cucu kita. Apa jawabannya? Ini dulu mungkin kita sebagai hanya tukang kebersihan, tapi baik sekali. Apa jawabannya? Wafat tiba-tiba. Siapa yang dicari? Anaknya. Dulu itu loh, ya Allah, orang ini baik sekali. Walaupun hanya sebagai petugas kebersihan, coba anaknya dicari, pasti anaknya juga dapat. Qala wa min dzurriyyati dalam ayat tadi. Nanti apakah termasuk anak cucuku kata Allah? Iya. Tapi tidak berlaku janjiku bagi mereka yang zalim. Maka kita hindari kezaliman. Apa orang yang zalim? Jika kita tidak mampu menunaikan amanah itu dengan baik atau amanah itu disia-siakan. Demikian sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuka hati kita untuk menjalankan amanah sesuai dengan amanah yang Allah percayakan kepada kita di posisi kita masing-masing. Lakukan yang terbaik, nanti saatnya Allah akan mengangkat derajat kita lebih tinggi dari tentu saja adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, imbasnya kepada anak cucu kita semuanya. Mudah-mudahan cukup. Ada pertanyaan atau cukup? Tidak suatu makannya. Saya kira cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada yang paling penting Bapak Ibu sekalian, dari sekedar ngaji keluar dari sini apa yang bisa berubah lebih baik dari kita. Mudah-mudahan bisa menjadi evaluasi kita untuk terus bersemangat menunaikan amanah dari Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.